Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, saudara-saudara. Marilah kita mengikuti renungan harian keluarga di hari ini. Di awal pelayanan ini, marilah kita mendengarkan satu lagu yang berjudul Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, yang kami kenal lewat Yesus Kristus. Engkau yang boleh perkenankan kami menikmati hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Kami bermohon Tuhan anugerahkan hikmat supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di hari ini dalam Sefanya pasal 3 ayat 16 sampai 18. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Tema renungan di hari ini, Tuhan Allah, pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda pernah mendengar istilah Allah adalah El Gibor? Ini adalah salah satu nama yang sering dipakai untuk menjelaskan bahwa Allah itu adalah pahlawan yang perkasa. Renungan hari ini adalah janji pemulihan bagi umat Allah. Sebelumnya, mereka sudah mendengar berita penghukuman yang disampaikan bagi seluruh umat, para pemuka, para hakim, para nabi, para imam, bahwa ketika mereka hidup dalam ketidaktaatan dan tidak peduli dengan firman Tuhan, maka akan merasakan murka Tuhan yang menyala-nyala. Ayat 16-18 renungan hari ini adalah janji pemulihan yang menekankan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Bahkan ada frase yang sangat teologis untuk meneguhkan iman mereka, yaitu Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ini bermakna bahwa Allah yang penuh kasih aktif bertindak bagi umatnya yang ada dalam situasi penuh dosa. John Calvin dalam bukunya Commentaries on the 12 Minor Prophets menjelaskan inti dari ayat-ayat ini, yaitu kesetiaan Allah bukan karena kelayakan mereka, tetapi karena kasih karunia-Nya. Mereka sebenarnya sangat tidak layak karena dosa-dosa mereka, tetapi karena
kasih karunia Allah yang membuat mereka menjadi layak. Allah yang bertindak menunjukkan kasih-Nya, mengangkat malapetaka sehingga mereka tidak menanggung celah, bahkan murka Tuhan yang menyala-nyala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini memberikan pesan-pesan firman dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, Allah hadir di tengah umat-Nya sebagai bukti kasih-Nya yang luar biasa. Dia bertindak aktif memulihkan dan menyelamatkan umat-Nya. Kehadiran Allah bukan fiktif belaka, tapi sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang kedua, apakah Anda pernah merasa Allah seakan-akan jauh atau pernah merasa seakan-akan Allah meninggalkan di saat Anda dalam situasi yang sangat berat? Maka renungan hari ini dapat menjadi jawaban yang tepat bahwa sesungguhnya Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya sedetik pun. Dia bukan hanya Maha Tahu, mengetahui setiap suasana hati kita, situasi-situasi sulit yang kita alami, situasi sulit dalam keluarga, situasi sulit dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergaulan. Ingatlah bahwa Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Di akhir renungan ini ada satu kalimat inspiratif dan juga sangat bermakna yang berkaitan dengan tema renungan hari ini dari teolog Inggris bernama Charles Spurgeon, yang berkata, Tuhan Allah adalah pahlawan perang, tetapi Ia tidak berperang dengan pedang, melainkan dengan kuasa dan kasih-Nya bagi setiap orang percaya. Itulah Allah yang adalah El Gibor. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang boleh memberikan kesempatan kami ambil bagian dalam renungan harian keluarga di saat ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah perkenankan ada firman Tuhan yang kami renungkan, dan biarlah ini semakin memperbarui kehidupan kami, meyakinkan kami bahwa Engkau Tuhan Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami orang percaya. Engkau ada di saat kami senang, Engkau ada di saat kami susah. Biarlah firman ini semakin meneguhkan iman percaya kami. Diberkatilah semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan ini. Tuhan pasti akan memberkati mereka semua dalam keluarga masing-masing. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom.